Gus Samsudin akan laporkan pesulap merah karena telah sebarkan nomor pribadinya. Betul. Marcel Meradang. Benar. Kita sebutkan nomor HP Mas Samet tapi setengah aja. Kenapa? Karena kita nggak mau ikut ajaran dari pesulap merah. Betul. Menyebarkan nomor pribadi orang yang tidak harusnya tanpa izin disebarkan. Ya, di situ apa Mas Samet? Sambungannya dari tadi Mas Samet bilang dari kolom komunitasnya Marcel menyebarkan nomor pribadi Gus Samsudin. Nge-share nomor pribadi Gus Samsudin dua buah nomornya. Iya. Ya, di situ apa katanya Mas Samet? Tanpa izin ya. Ini sebar nomor telepon Tunggu Mas Samet, dari yang dibilangkan dulu apa itu namanya? Dari Marcel. Ya. Dia mengatakan nomor pribadi Dukun Udin ya. Dikasih tahu 0858 bla bla bla. Betul. Kemudian nomor pribadi terbaru Dukun Udin ya. Kemudian 0815 bla bla bla. Terus bacain lagi Mas Samet. Di bawahnya bacain. Ya, ini dia. Ya, dia sini mengarahkan ini. Ini yang bahaya sekali. Apa bacain Mas Samet? Itu tuh ya. Ini dia. Ini ya netizennya. Ya. Nih tadi dibilang dia nih. Ya, di sini dia mengutip juga nih, ada yang laporkan dia nih. Ini kita bacakan dulu. Dukun bla bla bla. Silakan kontak dan buktikan sendiri gimana takutnya Dukun Udin ketika disuruh ketemu pesulap merah. Sejujurnya saya capek didramain terus sama dukun banci Blitar ini. Ya, ini udah menjelekkan nama orang. Benar. Ya, mencemarkan nama baik orang, ya, menyebarkan identitas ya berupa nomor handphone pribadi seseorang. Udah dua ya. Mas Ahmed bacakan juga yang ada itu. Ini ada screenshot chatan ya. Hai kamu pesulap, jangan hanya banyak bacot di medsos. Kalau kamu merasa punya ilmu lebih, baik aja duel ilmu GSJ. Saya bukan santri atau murid GSJ. Saya yang sudah buktikan ngantar saudara lumpuh 4 tahun diguna-guna sembuh total. Kamu hanya koar-koar tak lebih dari banci. Tunjukkan nyali kamu kalau kamu mampu kalahkan GSJ. Dan janji saya kalau GSJ tumbang akan saya jilati lubang pantat kamu. Oke, itu ini yang sudah membuktikan pengobatan Gus Samsudin. Ya, tapi tidak boleh seperti ini juga ya. Kita gini ya, Gus Samsudin itu tidak pernah merasa sakti. Tidak pernah. Ya. Tapi kalau dizolimi ya, apalagi santri-santri orang tua dizolimi, siapa anak yang tiba-tiba yang kalem tidak menjadi singa, tidak menjadi harimau, kan gitu. Betul. Nah di sini ya, saya mau nyampaikan di postingan pesulap Marcel ini udah kita capture dong, nggak bisa dihapus lagi. Dihapus sama Marcel kita punya ada bukti ya. Satu adalah menyebarkan identitas ya. Dan kedua identitas nomor handphone. Yang kedua adalah pencemaran nama baik. Betul. Ya. Nomor handphone itu sifatnya secret ya, diminta baru diberitahu. Betul. Ya. Semisal Marcel pernah diungkap ya sama pas datang ke tempatnya Gus Samsudin minta foto KTP identitas asli kamu, kan gitu ya Mas Ahmed ya. Itu biasa dilakukan, apalagi tamu-tamu yang memang ada kontroversinya membuat keributan. Betul. Gitu ya Mas Ahmed ya, untuk perlengkap data. Dan di situ Gus Samsudin sebutkan nama. Apakah nama asli ya yang sudah diketahui sama teman-teman SD ya, teman-teman SMA sudah kenal dong nama asli dia dong? Benar. Apakah itu menyebarkan data pribadi? Saya rasa tidak. Kalau nomor handphone itu kan keperluan kepentingan tertentu. Iya. Apakah kalau menyebarkan termasuk pelanggaran privasi Mas Ahmed? Iya, itu ini yang privasi. Karena itu nomor handphone itu tidak boleh disebarkan kecuali tanpa izin orangnya. Ya, kalau gini ya, di KTP itu ada nomor handphone, ada nama nomor KTP. Kalau itu disebarkan bisa jadi itu pelanggaran privasi. Tapi kalau nama saya rasa tidak seperti itu. Mas Ahmed, di sini ini udah ada 2 alat bukti. Gus Samsudin, monggo kalau mau dilanjutkan Gus ya. Monggo aja Gus. Kalau bisa lanjut saja Gus. Ya, biar tahu laporkan pesulap merah ya. Karena terus-terusan ini mencari kesalahan. Kita yang di sini mau dia ini tahap apa ini? Terlalu mengganggu Gus Samsudin. Laporkan saja Gus. Coba Mas Ahmed bacakan dulu terkait dengan undang-undang penyebaran nomor handphone. Coba. Sebar nomor telepon orang tanpa izin ternyata bisa dipidana. Untuk Marcel, buka lebar-lebar kuping kamu ya. Silakan Mas Ahmed. haluanpadang.com. Siapa yang pernah dan masih menyebarkan nomor telepon orang tanpa seizin mereka, hati-hati.
ternyata tindakan itu bisa dipidanakan. Pada dasarnya, informasi terkait pelanggaran wajib dirahasiakan. Dalam pasal 42 Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa pelanggan yang wajib dirahasiakan informasinya adalah pengguna kartu seluler baik prabayar maupun pasca bayar. Serta pemerintah bersama DPR RI resmi telah membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang akan menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 24 Januari 2020. Setidak ada beberapa jenis data pribadi yang dilindungi di dalamnya adalah seperti yang pertama, nama lengkap, dan yang kedua, jenis kelamin, dan ketiga, kewarganegaraan, keempat, agama, kelima, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian juga ada pribadi bersifat spesifik yang dilindungi oleh undang-undang ini, yaitu 1. Data dan informasi kesehatan, 2. Biometrik, 3. Data genetika, 4. Kehidupan atau orientasi seksual, 5. Pandangan politik, 6. Catatan kejahatan, 7. Data anak, 8. Data keuangan pribadi, 9. Data lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga diberlakukan hukum pidana bagi yang melanggarnya. Seseorang yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar. Mas Ahmed, saya cuman berpesan sama si Marcel. Nomor handphone ini kan sangat sensitif ya. Sensitif. Ini bukan untuk publik. Betul. Kalau admin itu sudah disertakan ya di setiap kontennya Gus Samsudin itu disertakan. Itu disertakan. Nomor admin 1, nomor admin 2, rukia dan lain-lain. Tapi kalau sudah menyebarkan kontak pribadi Gus Samsudin yang dimana ini hanya dimiliki sama orang-orang tertentu, kemudian dia menyebarluaskannya dengan tujuan yang untuk tidak bagus, tidak baik ya, antara pembenci-pembenci Gus Samsudin mungkin ya. Ini sangat berdampak tidak baik sekali dan mengganggu Gus Samsudin sendiri ya. Mudah-mudahan Marcel bisa terbuka hatinya ya, menjadi pribadi yang lebih baik, jangan mengajari orang untuk menjadi pribadi yang buruk seperti yang Anda ajarkan. Gus Samsudin akan laporkan pesulap merah karena telah sebarkan nomor pribadinya. Marcel Meradang. Benar. Kita sebutkan nomor HP Mas Ahmed tapi setengah aja. Kenapa? Karena kita nggak mau ikut ajaran dari Pesulap Merah menyebarkan nomor pribadi orang yang tidak harusnya tanpa izin disebarkan ya. Di situ apa Mas Ahmed? Sambungannya dari tadi Mas Ahmed bilang dari kolom komunitasnya Marcel menyebarkan nomor pribadi Gus Samsudin. Nge-share nomor pribadi Gus Samsudin, dua buah nomornya. Iya. Di situ apa katanya Mas Ahmed? Tanpa izin ya. Ini sebar nomor telepon Tunggu Mas Ahmed, dari yang dibilangkan dulu apa itu namanya? Dari Marcel ya, dia mengatakan nomor pribadi Dukun Udin ya, dikasih tahu 0858 bla bla bla. Kemudian nomor pribadi terbaru Dukun Udin ya. Kemudian 0815 bla bla bla. Terus bacain lagi Mas Ahmed. Di bawahnya bacain. Ini dia. Ya, dia sini mengarahkan ini yang bahaya sekali. Apa bacain Mas Ahmed? Itu ya. Ini dia. Ini ya netizennya. Ya, ini tadi dibilang dia nih. Ya, di sini dia mengutip juga nih, ada yang melaporkan dia nih. Ini kita bacakan dulu. Dukun Udin, bla bla bla. Silahkan kontak dan buktikan sendiri gimana takutnya Dukun Udin ketika disuruh ketemu pesulap merah. Sejujurnya saya capek didramain terus sama dukun banci Blitar ini. Ya, ini udah menjelekkan nama orang, ya, mencemarkan nama baik orang, ya, menyebarkan identitas ya berupa nomor handphone pribadi seseorang. Udah 2 ya. Mas Ahmed bacakan juga yang ada itu. Ini ada screenshot chatan ya. Hai kamu pesulap, jangan hanya banyak bacot di medsos. Kalau kamu merasa punya ilmu lebih, baik aja duel ilmu GSJ. Saya bukan santri atau murid GSJ. Saya yang sudah buktikan ngantar saudara lumpuh 4 tahun diguna-guna sembuh total. Kamu hanya koar-koar, tak lebih dari banci. Tunjukkan nyali kamu kalau kamu mampu kalahkan GSJ. Dan janji saya kalau GSJ tumbang akan saya jilati lubang pantat kamu. Itu ini yang sudah membuktikan pengobatan Gus Samsudin. Ya, tapi tidak boleh seperti ini juga ya.
kita gini ya, Gus Samsudin itu tidak pernah merasa sakti. Tidak pernah. Ya. Tapi kalau dizolimi, ya, apalagi santri-santri orang tua dizolimi, siapa anak yang tiba-tiba yang kalem tidak menjadi singa, tidak menjadi harimau, nah, kan gitu. Betul. Nah di sini ya, saya mau nyampaikan di postingan pesulap Marcel ini udah kita capture dong, nggak bisa dihapus lagi, dihapus sama Marcel kita punya udah ada bukti ya. Satu adalah menyebarkan identitas ya. Dan kedua identitas nomor handphone. Yang kedua adalah pencemaran nama baik. Betul. Ya. Nomor handphone itu sifatnya secret. Ya, diminta baru diberitahu. Betul. Ya. Semisal Marcel pernah diungkap ya sama pas datang ke tempatnya Gus Samsudin minta foto KTP identitas asli kamu, kan gitu ya Mas Ahmednya. Itu biasa dilakukan, apalagi tamu-tamu yang memang ada kontroversinya membuat keributan. Betul. Gitu ya Mas Ahmednya, untuk perlengkap data. Dan di situ Gus Samsudin sebutkan nama. Apakah nama asli ya yang sudah diketahui sama teman-teman SD ya, teman-teman SMA, sudah kenal dong nama asli dia dong? Benar. Apakah itu menyebarkan data pribadi? Saya rasa tidak. Kalau nomor handphone itu kan keperluan kepentingan tertentu. Iya. Apakah kalau menyebarkan termasuk pelanggaran privasi Mas Ahmed? Iya. Itu ini yang privasi. Karena itu nomor handphone itu tidak boleh disebar. Kecuali tanpa izin orangnya. Ya, kalau gini ya, di KTP itu ada nomor handphone, ada nama nomor KTP. Kalau itu disebarkan bisa jadi itu pelanggaran privasi. Tapi kalau nama, saya rasa tidak seperti itu. Mas Ahmed, di sini ini udah ada 2 alat bukti. Gus Samsudin, monggo kalau mau dilanjutkan Gus, ya. Monggo aja Gus. Kalau bisa lanjut saja Gus. Ya, biar tahu laporkan pesulap merah ya, karena terus-terusan ini mencari kesalahan. Kita yang di sini mau dia ini tahap apa ini? Terlalu mengganggu Gus Samsudin. Laporkan saja Gus. Coba Mas Ahmed bacakan dulu terkait dengan undang-undang penyebaran nomor handphone. Coba. Sebar nomor telepon orang tanpa izin ternyata bisa dipidana. Untuk Marcel, buka lebar-lebar kuping kamu ya. Silakan Mas Ahmed. haluanpadang.com. Siapa yang pernah dan masih menyebarkan nomor telepon orang tanpa seizin mereka, hati-hati, ternyata tindakan itu bisa dipidanakan. Pada dasarnya, informasi terkait pelanggaran wajib dirahasiakan. Dalam pasal 42 Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa pelanggan yang wajib dirahasiakan informasinya adalah pengguna kartu seluler baik prabayar maupun pasca bayar. Serta pemerintah bersama DPR RI resmi telah membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang akan menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 24 Januari 2020. Setidak ada beberapa jenis data pribadi yang dilindungi di dalamnya adalah seperti yang pertama, nama lengkap, dan yang kedua jenis kelamin, dan ketiga kewarganegaraan, keempat agama, kelima data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian juga ada pribadi bersifat spesifik yang dilindungi oleh undang-undang ini, yaitu 1. Data dan informasi kesehatan, 2. Biometrik, 3. Data genetika, 4. Kehidupan atau orientasi seksual, 5. Pandangan politik, 6. Catatan kejahatan, 7. Data anak, 8. Data keuangan pribadi, 9. Data lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga diberlakukan hukum pidana bagi yang melanggarnya. Seseorang yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar. Mas Ahmed, saya cuman berpesan sama si Marcel. Nomor handphone ini kan sangat sensitif ya. Ini bukan untuk publik. Betul. Kalau admin itu sudah disertakan ya di setiap kontennya Gus Samsudin itu disertakan. Itu disertakan. Nomor admin, 1, nomor admin 2, rupiah admin 3 dan lain-lain. Tapi kalau sudah menyebarkan kontak pribadi Gus Samsudin yang dimana ini hanya dimiliki sama orang-orang tertentu, kemudian dia menyebarluaskannya dengan tujuan yang untuk tidak bagus, tidak baik ya, antara pembenci-pembenci Gus Samsudin mungkin ya. Ini sangat berdampak tidak baik sekali dan mengganggu Gus Samsudin sendiri ya. Mudah-mudahan Marcel bisa terbuka hatinya ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan mengajari orang untuk menjadi pribadi yang buruk seperti yang Anda ajarkan.